kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk
kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Apa kabar Pak Sarif? Ya baik Bu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya lumayan lah Bu, dengan aktivitas yang cukup melelahkan sama-sama Bu. Ya tapi ya seperti inilah. Bener nih Pak Sarif nih ya. Ya mungkin sama-sama sibuk Bu. Ya. Iya. Tapi saya perhatiin Pak Sarif kayaknya beberapa hari belakangan kelihatan murung nih Pak. Gak seperti biasa, apa kurang kesehatan atau sedang ada masalah apa gimana nih? Saya perhatikan dari kemarin nih Pak Sarif banyak ngelamun di meja. Iya. Apa saya lewat juga kadang nggak ini Pak Sarif nggak apa namanya nggak sadar gitu. Iya. Ada apa Pak? Kan banyak pikiran. Iya Bu, memang saya itu banyak pikiran sebetulnya. Ya pikirannya fokusnya memang di sekolah sih, yang dipikirkan itu tidak ada pasti yang lain gitu. Ini Bu masalahnya ya begini, saya ini merasa heran ya Bu ya, ada beberapa siswa itu pada saat pelajaran informatika itu ya, ketika praktek tidak semuanya menyelesaikan praktek gitu ya Bu ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Padahal apa yang saya terangkan dari awal hingga akhir, saya selalu menerangkannya secara mendetil gitu, bahkan selalu diulang gitu ya beberapa kali supaya siswa memahaminya. Tetapi pada saat siswa melakukan kegiatan praktek tersebut, masih saja banyak siswa yang belum mencapai nilai yang sudah ditentukan. Jadi perasaan saya sangat kecewa Bu dengan kejadian itu. Mungkin Ibu ini bisa membantu atau memberikan masukan Bu tentang masalah saya ini. Jadi masalah di kelas ini jadi pikiran Pak Sarif ternyata ya. Betul masalah Bu. pembelajaran. Betul. Ya. Ini apa sebetulnya yang menjadi target Bapak sebenarnya apa di kelas tersebut sehingga Bapak kok bisa menganggap apa namanya yang Bapak lakukan seperti apa ya tidak sesuai dengan target Bapak gitu. Kita ini dulu nih Pak nih, identifikasi dulu nih target Bapak sebenarnya apa, tujuannya apa untuk pembelajaran yang Bapak lakukan itu, kalau saya boleh tahu. Ya. Jadi begini Bu, jadi pada dasarnya ya saya menginginkan supaya siswa yang saya ajar itu dapat mempraktekkan gitu dan mampu menyelesaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tapi kenyataannya gitu ya, ketika saya secara fokus belajar, menerangkan secara mendetil tahap demi tahap, tapi kenyataannya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Mungkin ada kesalahan dari saya apa gitu ya, begitu Bu. Yang menyebabkan anak-anak tidak mencapai target yang Bapak inginkan, kira-kira gimana Pak di kelasnya? Apa yang membuat mereka tidak capai target itu di dalam pembelajaran Bapak? Kira-kira ada apa mungkin ketika pembelajaran gitu, mungkin bisa Bapak ingat-ingat kembali Ya saya ingat saat pembelajaran berlangsung. Iya, pada saat pembelajaran berlangsung itu ya kemungkinan saya itu apa ya, kurang memberikan materi atau
apa istilahnya itu materi yang bervariatif gitu ya. Jadi saya hanya mengucapkan kalau kegiatan praktik itu harusnya ada tutorialnya gitu Bu ya. Tutorial, kemudian ada Ya, YouTube yang seperti itu. Nah saya ya, hanya pengucapan saja, tolong misalkan klik yang ini, tolong klik yang itu gitu ya. Nah mungkin dari situ mungkin ya aktivitas siswa itu kurang apa istilahnya itu ya tidak mengena dengan sesuai dengan harapan saya gitu. Otomatis kan kalau begitu kan situasi mungkin apa ya? kelas itu tidak terkendali gitu, gaduh gitu. Ya, Ya, ya. Ada beberapa anak mungkin yang tidak paham dengan apa yang Bapak perintahkan mungkin ya. betul Jadi kesulitan untuk memahaminya mungkin ya Pak ya. memahami, Jadi, menangkap nah, gitu. Betul. Ya, ya. yang membuat gaduh di kelas yang belum paham atau yang bagaimana Pak? Yang menurut Bapak jadi kok kelas jadi gaduh nih? Gitu. Apa anak-anak yang belum paham yang buat gaduh atau gimana? Jadi memang tidak semuanya Bu. Jadi ada beberapa orang ya. Ada beberapa orang yang sudah paham, kemudian ada beberapa orang juga yang sudah paham gitu. Yang sudah paham dan belum paham. Nah, kalau yang sudah paham itu ya mereka cenderung ribut gitu. Jadi mengganggu di kelas. Sementara saya itu menerangkan kan membimbing siswa yang bermasalah tersebut. Otomatis yang tadi siswa sudah selesai mengganggu gitu keadaan di kelas itu. Oh iya. Karena mereka sudah selesai Jadi dan apa yang harus dikerjakan. Nah, Ya, gitu. jadi nggak punya pertanyaan lain ya Pak ya. Jadinya Ya. apa namanya mencari sendiri ya Pak ya. Iya, Karena betul, mereka sudah betul. selesai. Iya, betul, betul. Ya. Oh ya, mungkin ya itu Pak yang harus kita prioritaskan anak-anak yang sudah selesai, yang sudah tugas yang Bapak berikan mereka sudah paham dan selesai terlebih dahulu. Ini fokusnya Bapak mestinya ke sini mungkin Pak. Apa bagaimana nih? Kan Bapak kan fokusnya ke yang belum bisa. Kita kan guru kan pasti fokus kepada yang belum bisa ya Pak ya. Tapi Betul. ternyata di kelas malah jadi tidak seperti yang kita harapkan. Ini kita Ya. lagi bimbing yang belum bisa, yang sudah bisa malah bukannya tenang, malah jadi bikin gaduh, yang mengganggu yang belum bisa kan Pak ya. Itu mungkin Ya. ya masalahnya Pak ya. Betul, betul. Oh, gitu. Kira-kira apa ya Pak ya yang bisa dilakukan untuk anak-anak yang sudah ya kita katakan sudah capai target lah, mereka sudah bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk mereka-mereka yang sudah lumayan lah dapat nilai dan tujuan pembelajaran udah bisa gitu kan, kita anggap sudah pinter lah gitu. Ya, saya berpikir mungkin ya yang pertama itu saya harus mengganti mungkin ya metode pembelajarannya gitu ya. Metode pembelajaran diganti, otomatis RPP-nya juga harus dikoreksi gitu ya. Kemudian yang kedua saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh gitu, maksudnya gimana tuh Pak? Diferensiasi maksudnya apa tuh? Ya maksudnya kan siswa itu kemampuannya berbeda-beda Bu ya. Ada yang siswa yang betul. visual, auditorial, kinestetik dan sebagainya. Nah, kemungkinan siswa yang gaduh itu yang membuat ribut itu mereka bosan gitu ya. Oh iya Nah. bisa jadi Pak, mungkin seperti itu. Bosan mungkin ya. Kegiatan lain. Tidak ada kegiatan lain, jadi sementara sudah selesai dan mereka jenuh. Selesai. Kemungkinan kalau saya terapkan metode itu, misalkan diberikan link, coba pelajari ini yang sudah selesai. Nah, mungkin mereka asik melihat tayangan video, tutorial dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ya, saya ingin memanggil siswa yang telah mampu mengerjakan gitu, supaya mereka itu mengimbaskan ke teman-temannya yang lain. Jadi ributnya itu ada artinya gitu ya. Nah, itu Pak ada kayaknya artinya. ya, ini nih bisa jadi ini nih Pak. Jadi bisa mungkin yang sudah bisa ini bisa membantu Bapak membimbing temannya yang belum bisa. Kita Iya. memberdayakan mereka. Gitu, Iya, Pak. iya, Bu. Atau yang langkah berikutnya ya saya ingin berdiskusi dengan rekan sejawat gitu Bu ya.
Artinya supaya ketika saya melakukan pembelajaran itu, rekan itu masuk dalam proses pembelajaran, dilihat, dimonitoring. Kira-kira kekurangannya apa nih? Nah, ingin Ada seperti evaluasi itu. ya Pak ya. Ada evaluasi ya, gitu dari betul. teman Jadi sejawat. kita bisa memperbaiki pembelajaran kita. Iya, iya. Itu Pak, itu bisa jadi solusi untuk permasalahan di kelas yang Bapak alami itu ya. Terus kira-kira kapan nih Pak nih untuk kira-kira nih saya kan pengen tahu nih kapan nih Bapak mau melaksanakan tadi tuh Pak rencana pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Saya juga pengen tahu sebetulnya Pak gitu. Bapak bagaimana nih kalau sukses di kelas Bapak saya akan coba tiru Pak. Sama-sama belajar kita Pak kan gitu. Ya kan sekarang hari Jumat Bu ya, jadi kemungkinan nanti Iya. itu minggu depan Bu untuk Ke depan ya. mencoba tahap pertama. Misalkan saya akan mengganti dulu RPP-nya gitu ya, Ya, rencana ya. program Bisa kita- pembelajarannya. Jadi Ya. di situ akan dituliskan metode tambahkan diferensiasi gitu ya. Kemudian yang keduanya Enggak, Bapak nggak bisa ngajak teman kita juga Pak, mungkin mungkin ada yang udah melakukan hal tersebut di kelas. Jadi kita bisa sharing sama-sama nih, seperti ini loh, apa namanya ya, jadi ada apa namanya, ada tukar pendapat lah gitu dari teman yang lain. Jadi ada ya, masukan. ya betul. Ya langkah kedua yang yaitu akan menerapkan apa namanya, apa yang Ibu tadi ungkapkan ya, diskusi dengan teman gitu ya, dengan teman sejawat gitu, secepatnya gitu biar masalah bisa terselesaikan. Betul Pak, biar minggu depan sudah bisa jalan ini RPP yang tadi tuh untuk memecahkan masalah di kelas Bapak tuh. Ya, ya. Di kelas berapa Pak? 12. Di kelas berapa? Saya itu Masalahnya. di kelas 10 Bu. Kebetulan Oh, kan di kelas. di sekolah program keahliannya perhotelan Bu ya. Iya, iya. Jadi Ini yang masalah ini di kelas 10 ya Pak ya? di kelas Jadinya 10, 10 perhotelan yang- 1 kayaknya yang bermasalah. Ya, Iya, ya. iya. Ya, memang kalau saya amati kelas 10 ini memang anaknya banyak yang sudah lumayan apa ya, gampang ya untuk diajarkan ya. Iya, iya, betul Bu. Memang Bisa itu kelas Pak. kelas khusus gitu ya, teman-teman yang lain Iya. juga sama gitu. Ada keunikan di kelas itu gitu. Iya betul. Iya Pak. Mungkin minggu depan Bapak bisa praktekkan, saya juga nanti bisa apa namanya, bisa sama-sama tukar apa namanya pengalaman ya Pak ya. Mungkin Bapak nanti saya mungkin minta izin nih Pak nih, mungkin bisa juga nitip kelas Bapak. Oh kalau sukses kan kita bisa sama-sama. Iya. Ya, Pak. Jadi Mudah-mudahan. iya Bu, jadi alhamdulillah nih Bu, saya sudah lega nih Bu ya. Sudah merasa Iya, Pak. kecemasan saya, pikiran saya sudah terbuka sekarang itu dari kita berdiskusi ya Bu ya. Iya, iya. Pembicaraan Gunanya dengan diskusi Ibu, Pak. Iya. berdiskusi Kalau karena pikirnya sendiri pusing Pak. saya ini menganggap aduh siapa yang akan diajak bicara gitu. Oh Bu ini mungkin karena Bu ini pengalamannya sudah jauh gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih Bu dari Sama-sama Pak. pembicaraan Kita diskusi sama-sama ini. belajar ya. Ya, terima kasih sekali lagi Bu. Alhamdulillah. Ketemu nanti hari Jumat ya Pak ya. Insya Allah Bu. Ingatkan saya supaya saya bisa masuk ke kelas Bapak juga. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu ini. Waalaikumsalam Pak. Ya alhamdulillah Ibu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Baik sih Pak. Dibilang Alhamdulillah. baiknya baik, dibilang kurang bagus ya. Ya lagi banyak yang dipikirin Pak. Aduh Ibu, memang kelihatan sih Bu ya dari penampilan Ibu, dari apa itunya juga kelihatan Ibu itu seperti banyak yang harus dipikirkan, lelah, Iya, cemas betul, Pak. gitu kelihatannya itu. Mungkin ada apa sih? Mungkin Iya, Pak. ada permasalahan gitu Bu ya. Coba Ibu mungkin Iya, bisa mengungkapkan gitu Bu. Ya mungkin bisa kali ya saya diskusi dengan Bapak ya Pak ya. Ini masalah kegiatan saya sebetulnya Pak. Jadi saat ini saya lagi merasa aduh
kebanyakan yang saya pegang Pak. Jadi saya kebingungan sendiri nih saat ini nih, antara tugas pokok, tugas utama dengan tugas kita di luar organisasi gitu Pak. Jadi saya jadi bingung sendiri nih untuk apa ya, ini mana yang saya harus pegang duluan nih. Jadi semuanya penting, semuanya Ya. Halo. saya di sekolah juga iya, ikut organisasi juga iya gitu Pak. Ini lagi bingung sendiri Pak saya sebenarnya ini nih. Berarti Ibu ceritanya banyak aktivitas Bu ya, yang saya perhatikan itu. Jadi tadi mengungkapkan aktivitasnya, oh banyak sekali gitu ya. Coba mungkin Ibu bisa mengidentifikasi apa saja sih aktivitas Ibu kok sampai begitu banyaknya gitu ya. Iya Pak, jadi gini Pak, bulan-bulan ini tuh bulan-bulan memang entah kenapa punya kegiatan kok bisa bareng ya, bisa bersamaan begini waktunya gitu kan Pak. Di organisasi ini kan kita mau mengadakan lomba Pak, kira-kira bulan inilah bulan puasa inilah, menjelang puasa ya, kita mau mengadakan ada acara event juga, dan saya memang kebetulan kebagian menjadi ketua panitia Pak untuk event tersebut. Betul. Nah, ya sudah ya 70% lah persiapan. Tiba-tiba kemarin sore sebelum pulang, kepemimpinan panggil saya ke ruangannya Pak. Iya saya jadi gimana ya, Bapak kepala sekolah kita ingin, karena sudah ada program tiap tahunnya Pak ya, kan kalau menjelang Ramadan kita kan ada kegiatan juga di sekolahnya Pak ya, ada lomba, ada peringatan menyambut bulan suci Ramadan gitu kan, pendidikan agama Islamnya. Nah, beliau inginkan kita mengadakan tahun ini biar gitu Pak yang agak lebih dari tahun-tahun sebelumnya ini seperti itu, karena kan juga kan ada semacam kayak expo seperti itu Pak. Jadi dibarangin waktunya sama tahun Ramadan itu kan, bukan event yang biasa-biasa tuh Pak. Saya jadi bingung Pak. Ini satu sisi di organisasi sudah jalan, tiba-tiba di tugas saya di sini ya mau nggak mau saya sebagai guru PAI kan memang tugas utama saya yang harus saya lakukan. Nah, gimana ya Pak ya? Bingung sendiri saya ini Pak. Oh iya Bu. Jadi saya sudah bisa menangkap nih Bu. Kalau saya boleh simpulkan, ternyata Ibu ini kesulitan membuat skala prioritas ya dalam pekerjaan. Tadi Ibu ini menyebutkan satu sebagai pengurus KKG PAI di kota dan kecamatan, kemudian pengurus komunitas belajar. Pokoknya banyak sekali jabatannya ya Ibu ya. Dan yang kedua, dari jabatan dari kegiatan yang super itu ada lagi ditambah dari tugas dari kepala sekolah, yaitu meminta untuk membuat proposal pelaksanaan kegiatan tarbib ya Bu ya. Iya, Ramadan gitu, yang memang tugas tersebut tugas utama Ibu ya sebagai guru PAI. Iya. Nah begini Bu, kira-kira Ibu ini mana sih yang akan dijadikan skala prioritas oleh Ibu? Kalau saya pribadi mah Pak, tugas utama ya yang harus kita lihat ya. Tugas utama kita sebagai guru di sini ya, ini prioritas kita harusnya, walaupun saya sudah lebih yang di organisasi itu sudah lebih jalan dulu, tapi karena memang ini memang tugas utama saya, mungkin ya saya prioritaskan mungkin skala prioritas utama ya di sekolah Pak, mungkin seperti itu. Ya berarti itu Ibu sudah bisa itu memprioritaskan yang utama dulu yang mana ya. Nah sekarang Bu, kira-kira rencana aksinya kapan itu pelaksanaannya? Pelaksanaan sih rencananya mungkin 10 hari ke depan ya Pak, karena sudah mepet ya. Jadi ini harus kerja cepat ya Pak ya. Inilah yang juga saya jadi bingung ya. Waktu sudah mepet gitu kan, persiapan juga harus dari sekarang gitu. Iya. Jadi
sekolah ini. Iya. Nah, yang di organisasi juga sudah 70% jalan gitu. Iya gini Bu, terus dengan cara apa agar semua pekerjaan bisa diselesaikan? Mungkin ini sih baru terlintas ya Pak ya, mungkin latar Bapak juga nih. Mungkin saya untuk di organisasi mungkin saya akan mencari teman ya yang bisa berbagi tugas Pak. Mungkin ya nggak harus saya sendiri ya. Jadi kan kalau harus saya sendiri kan ya repot juga. Mungkin saya akan mendelegasikan beberapa wewenang sebagai ketua pelaksana kepada kepanitiaan yang lain. Mungkin ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Iya itu. Saya mungkin dengan begitu saya bisa fokus untuk kegiatan di sekolah kita. Betul. Kan nggak mungkin saya tolakkan di sekolah. Jadi ya itulah ya, saya harus berbesar hati, harus bisa percaya ke orang lain, kepanitiaan di organisasi tersebut, karena yang di sekolah ini kan belum sama sekali persiapannya. Jadi ya mungkin saya prioritaskan di sekolah, yang di sini kan sudah 70% jalan, mungkin hal-hal yang tidak terlalu prinsip ya Pak ya, untuk saya delegasikan tugas saya kepada kepanitiaan yang lain. Nah, nanti saya mungkin mulai hari ini saya fokus ke kegiatan kita. Mungkin itu ya Pak ya. Iya bagus Bu, itu tidak ada pemecahan masalah Ibu. Jadi Ibu sudah memberikan skala prioritas, mengutamakan sekolah karena tadi alasan-alasannya seperti itu. Ibu ini memang hebat lah Bu. Itu. Tapi saya butuh bantuan nih sama Bapak nih, jangan kerja sendiri juga saya. Walah saya sendirian nih. Saya minta bantuan Bapak nih, sharing berikutnya, kegiatan apa yang harus kita lakukan, apa nih mungkin Bapak punya masukan ke saya gitu Pak ya. Ya insya Allah Bu. Insya Allah Bu. Dengan demi kemajuan pendidikan Bu, sekolah bersama, jadi kita harus membangun sama-sama gitu Bu. Apa kesulitannya bisa kita selesaikan bersama-sama. Oke Bu, terima kasih Ibu. Aduh alhamdulillah ini Bu ya, Pak, minta masukannya Pak ya nanti ya Pak ya untuk kegiatan saya selanjutnya nih. Alhamdulillah nih bisa bicara dengan Bapak, jadi saya bisa sharing. Nanti yang berikutnya saya hubungi Bapak, jangan nolak ya Pak. Insya Allah lagi. Bu, insya Allah mangga. Ya, makasih banyak Pak Sarip. Ya sama-sama Bu, ini semangat terus Bu ya. Oke. Terima kasih. Ya. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.